Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Pelaksana MMD Filkom 2026, Bapak Haris Farisi Eskom MT. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pemateri Pembekalan MMD, Bapak Rahmadani Primananda, ST Mkom, Bapak Asbir Muhare, SE, dan Bapak Nasir Jawas, ST Mkom PhD. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen serta tenaga kependidikan yang tergabung dalam kepanitiaan MMD tahun 2026. Serta yang kami banggakan, seluruh mahasiswa peserta pembekalan MMD Filkom 2026. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Pembekalan mahasiswa membangun desa Filkom tahun 2026. dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Jovan Viendrali dan rekan saya Rizkia Dwi Aulia Fasya yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pembekalan hari ini sangat penting untuk menyiapkan rekan-rekan mahasiswa sebelum terjun langsung ke masyarakat. Kita akan mendapatkan arahan dan materi langsung terkait K3 pada MMD, ekosistem pemerintahan desa, dan AI untuk perangkat desa untuk bekal selama pelaksanaan MMD nantinya. Untuk kelancaran acara, kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan mode senyap pada gawai, serta mengikuti seluruh rangkaian acara dengan kondusif. Memasuki agenda selanjutnya.
Marilah kita bersama-sama menyimak materi pertama yang akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa membangun desa. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ramadhani Primananda, STMkom. Kepada Bapak Ramadhani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Biasanya kalau motivator itu 3 kali. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Biar semangat ya, karena masih pagi. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Ramadhani Primananda. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Tim K3L Filkom UB ya di tahun 2026 ini. Jadi di dalam pelaksanaan K3 nanti tidak hanya di kampus saja, tapi juga di tempat kalian MMD nanti. Nah, apa saja yang akan kita bahas nanti ada di sini. Nah, termasuk nanti di akhir saya akan mendemokan singkat saja terkait dengan misalkan penanganan kebakaran ya, itu nanti akan saya sampaikan. Oke, di sini jadi kalau dari gambarnya cocok sekali ya, jaket kalian kan biru orange ya, jaket Filkom misalkan. Nah ini cocok sambil melihat desa yang kalian tuju ya. Nah, apa sebenarnya sebelum saya masuk ke ini jam 9 ya. Sebelum saya lanjutkan ke bagian yang paling dalam, tentunya kita harus tahu dulu apa sih K3 itu. Nah, budaya K3 ini sekarang sudah digalakkan terutama di lingkungan Universitas Brawijaya ya, melalui divisi K3 kemudian diturunkan ke fakultas melalui tim K3 setiap fakultas. Nah, tentunya K3 ini kita susun supaya bisa mengantisipasi atau bisa memberikan upaya sistematis menciptakan lingkungan yang aman, sehat ya, dan tentunya kalian bisa lebih efisien dalam bekerja. Nah, bagaimana aspeknya dalam kondisi MMD? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa mitos yang selama ini terjadi, ya mitosnya itu kebanyakan K3 itu kalian lihat di mana? Di pabrik, ya di industri. Nah, sekarang sudah mulai merambah kemana-mana, termasuk kampus, dan sekarang ini yang akan kalian lakukan adalah di MMD. Apa saja kemungkinan yang bisa muncul? Nah, itu tentunya harus kita identifikasi terlebih dahulu. Ya, namanya tempat baru, ya, kalian belum pernah ke sana. Bagaimana kita menanggulangi ketika ada potensi bahaya yang terjadi? Karena bisa saja nanti di sini ya, waktu kalian survei lapangan, perjalanan ke desa, waktu kalian proker, nah itu ada saja kemungkinan terjadinya kondisi-kondisi yang bisa mengancam. Tapi jangan khawatir, di sini kita memberikan edukasi, ya, karena yang namanya K3 ini bisa kita sesuaikan dengan tempatnya. Nah ini ya, jadi nanti melindungi dari cedera fisik, kemudian penyakit, ya, kelelahan, resiko lingkungan, resiko sosial. Artinya di sini bahaya-bahaya yang kemungkinan terjadi bisa kita identifikasi. Nah, apa yang menjadi prinsip dan budaya K3 di sini adalah bagaimana kita taat aturan. Itu yang paling penting. Ya. Karena yang namanya aturan itu harus kita taati, jangan dihindari, ya. Jangan sampai kita punya misalkan di tempatnya Pak Asbir, Pak Camat yang hadir hari ini dari Doko, salah satu di mana di sini yang Doko? Yang kedapatan Doko di mana? Siapa? Maksudnya siapa aja? Coba angkat tangan. Doko. Kecamatan Doko. Yang belakang enggak ada yang belakang. Oke, ya ini Pak Asbir, Pak Camat. Jadi nanti calon mahasiswa yang akan ada di Kecamatan Doko. Nah, kemudian aturan setempat itu harus kalian taati. Misalkan jam malam, ya, enggak boleh ada kegiatan yang sifatnya massal, ya jangan, ya taati saja. Nanti mungkin Pak Camat akan memberikan gambarannya. Kemudian gunakan APD yang sesuai. Jadi misalkan kalian
meskipun kalian Filkom ya, Filkom itu kan tidak terlalu banyak fisik yang sangat besar. Artinya karena lebih ke arah di laptop kan ya, lebih banyak di laptop. Tapi kan perjalanan ke sana, kemudian perjalanan ke tempat proker bisa saja melewati jalan yang tertentu. Nah itu kan perlu ada APD. Misalkan naik naik gunung atau naik bukit misalkan. Nah itu kan harus pakai harus pakai sepatu, jangan sampai pakai sandal. Nah itu kayak gitu. Nah kemudian peduli terhadap lingkungan, jaga kebersihan yang paling penting. Ya. Kemudian selalu waspada. Jadi kita di sini harus selalu aware terhadap kondisi-kondisi sekitar kita. Kalau ada potensi bahaya, maka bisa atau kemungkinan bahaya bisa kita laporkan ya kepada penanggung jawab. Nanti ada ekosistem K3 di MMD. Dan keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari tim K3L Filkom saja, tapi dari kalian sendiri yang nantinya berkecimpung langsung dengan masyarakat. Nah, apa saja potensi bahaya yang ada di dalam kegiatan MMD? Yang pertama adalah bahaya fisik. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kontur geografinya tempat kalian, itu ada yang daerah pegunungan seperti Pak Asbir, Pak Camat Doko ya, arahnya pegunungan. Kemudian di Blitar, Kabupaten Blitar yang lain itu ada yang pesisir pantai. Ya, ada juga yang dekat sama hutan. Nah, itu perlu kita waspadai beberapa hal di sini. Yaitu yang pertama misalkan medannya terjal, licin atau tidak rata. Nah, itu potensi bahayanya. Kemudian cuaca ekstrim. Misalkan hujan, panas. Nah, ini kalian bisa pantau secara berkala di websitenya BMKG atau pakai weather ya, aplikasi weather. Kemudian kebisingan dan penerangan yang kurang. Ini merupakan salah satu potensi bahaya. Nanti ada penanggulangannya juga ya. Kemudian bahaya kimia termasuk paparan bahan back. Nah, paparan bahan kimia seperti misalkan pestisida ya. Kalian harus pakai masker tentunya. Nah, kayak gitu. Misalkan kalian bertemu dengan bapak-bapak petani misalkan lagi nyemprot di tanamannya. Nah, untuk bisa mengantisipasi ya kalian harus pakai masker. Ya. Nanti ada salah satunya. Kemudian asap pembakaran. Ya, ini juga potensi. Kemudian bahaya biologi seperti gigitan serangga atau hewan. Nah, ini kita harus waspada juga terhadap gangguan ini. Bakteri, virus, dan jamur. Nah, oleh karena itu nanti ada penanganannya juga. Sama air atau makanan yang terkontaminasi. Kemudian ergonomi. Kalian kan seringnya di laptop ya, dengan pekerjaan laptop. Tentunya jangan sampai terus-terusan di depan laptop. Usahakan 20-30 menit dialokasikan untuk stretching. Ya, jangan sampai di depan laptop terus. Terus beban angkat yang berat. Nah, kalau misalkan bantu di kelurahan atau di pedesaan misalkan bantu-bantu, kalau memang tidak mampu ya jangan dipaksa. Ya, harus bergotong royong. Jangan sampai sendirian. Kemudian bahaya transportasi, kecelakaan kendaraan ya. Kalau kalian survei kemudian ke proker itu kan juga potensi. Nah, ini beberapa penanganannya ya. Jadi kalau bahaya fisik tadi medan yang terjal ya jangan sampai pakai sandal. Ya, pakailah sepatu. Minimal sepatu yang punya gerigi yang banyak ya. Kok gerigi apa istilahnya? Solnya itu punya banyak ini ujung-ujungnya supaya bisa merekatkan di tanah dengan baik. Kemudian perhatikan kondisi, waspada saat cuaca ekstrim. Nah, gunakan penerangan yang cukup di malam hari. Kemudian ini tadi bahaya kimia ya, termasuk cuci tangan itu penting ya. Setelah kegiatan ya, sebelum kegiatan, sebelum makan terutama yaitu harus dijaga. Kemudian bahaya ergonomi tadi ya, hindari aktivitas berulang yang berlebihan. Kemudian istirahat. Jangan sampai kalian, saya 1 bulan di sini Pak, saya harus selesai dalam waktu 2 minggu. Jangan. Ya, sesuaikan aja dengan ritme pekerjaan kalian. Jangan
memforsir diri kalian sendiri. Karena itu termasuk salah satu potensi bahaya pada diri kalian sendiri. Ya. Kemudian untuk bahaya transportasi, cek kondisi kendaraan. Ya. Kemudian gunakan helm dan sabuk pengaman. Itu kalau misalkan kalian pakai mobil ya sabuk pengaman. Nah, ini kira-kira kalian ada di sini enggak? Ini saya sering kali bilang ke mahasiswa kalau saya di kelas, ya, salah satu standar keselamatan di transportasi itu adalah pakailah helm. Meskipun dekat Pak, ya pakai helm. Ya kan enggak tahu, tiba-tiba jatuh. Namanya kecelakaan itu tidak ada di mana? Kalender kan? Ya, ada kan yang bicara seperti itu? Namanya tanggal apes tidak ada di kalender. Itu dekat kok Pak, enggak perlu helm. Ya, ini jadi normalisasi kegiatan atau aktivitas atau kondisi yang unsafe, tidak aman. Terus merokok saat berkendara. Ini bahaya ya. Saya mohon maaf beberapa kali menegur orang-orang yang di jalan merokok terus kena ke belakang. Ya, untungnya yang saya omongkan dengan orang tersebut mereka mau menerima. Kalau nggak menerima ini yang bahaya. Ya, jangan ya. Jadi kalian kalau misalkan memang merokok ya jangan sambil berkendara, carilah tempat yang memang khusus untuk merokok. Ya, bahaya itu, membahayakan orang lain juga. Ya, dan enggak konsen, yang satunya pegang rokok tangan satu jadinya, atau bahkan kadang ada yang megang rokok sambil gini, ya sudah pro itu, tapi ya jangan. Ya, nah ini saya beberapa kali melihat di posko, ya atau di pemondokan kalian nanti, jangan sampai overload. Ya stop kontaknya itu sudah satu terminal ditambah T di T lagi. Ada T di dalam T itu enggak bagus. Nanti arusnya berlebih bisa bakar nanti konslet. Ya. Jadi jangan sampai ya udah pakai rice cooker untuk TV ya bahaya itu. Jadi jangan sampai seperti ini. Ya misalkan ada 4 slot terminal ya gantian kalau misalkan dipakai. Ya itu sarannya. Nah ini tanggung jawab ketiga, ini waktu saya kurang 15 menit. Tanggung jawab ketiga dalam ekosistem MMD yaitu mulai dari mahasiswa, ya tentunya memahami atau mematuhi aturan K3 dengan adat setempat juga, menjaga diri sendiri dan orang lain dan melaporkan bahaya atau insiden. Nah Kordes, kalau mahasiswa itu anggotanya ya, kalau Kordes ini lebih spesifik, memberikan arahan K3 ke anggotanya. Jadi dari yang sudah saya sampaikan ini ya, kalian nanti perlu mengidentifikasi. Kemudian memastikan penerapan K3 di lokasi kegiatan, nanti akan saya sampaikan setelah ini juga. Dan menangani laporan dari teman-teman anggota yang lain. Kemudian DPL ini melakukan komunikasi dan monitoring secara berkala dengan kelompoknya. Jadi nanti kalian tidak apa-apa curhat ke dosen pembimbing lapangannya. Ya. Nanti dari dosen pembimbing lapangan misalkan ada kondisi yang darurat, ya bisa ke tim K3L atau ke kontak darurat yang lainnya. Kemudian perangkat desa, nanti kalian bisa koordinasi dengan Pak Kades atau mungkin bahkan Pak Camat ya atau Pak Lurah ya yang nantinya mendukung pelaksanaan K3 dan juga memberikan informasi lokal terhadap kemungkinan resiko yang terjadi di daerahnya. Tidak apa-apa, nanti kalian tanya saja, Pak kondisi daerah di sini bagaimana? Nah itu kan sebagai identifikasi. Ya. Dan yang terakhir adalah tim K3 itu sendiri yaitu memberikan sosialisasi seperti hari ini dan juga pendampingan nantinya. Jadi waktu kalian misalkan di perjalanan MMD ya kita akan dampingi karena ada timnya sendiri. Kemudian menyusun pedoman K3. Insya Allah nanti akan ada, kita usahakan buku saku ya. Sebenarnya kita sudah punya buku saku untuk K3 tapi ranahnya bukan MMD. Belum ada untuk MMD. Jadi adanya yang secara
pusat di universitas dan melakukan monitoring serta evaluasi nantinya. Nah ini perlengkapan yang perlu dibawa, perlengkapan darurat yang perlu dibawa ya. Jadi di sini ada yang pertama kotak P3K portable ya. Ini kebetulan saya bawa. Ini ya. Jadi ini kotak P3K jinjing yang perlu kalian bawa ya. Ini urunan saja, kolektif, enggak usah satu orang satu. Ini harganya sekitar 80-an sampai 100.000. Kalau misalkan satu kelompok ada 15 atau 14 ya sekitar berapa? Enggak sampai 10.000. Ya. Lumayan kan? Urunan. Nah, kotak P3K ini penting ya untuk menjaga kondisi misalkan kalian jatuh ya. Kemudian perlu adanya penanganan yang membutuhkan misalkan perban. Nah, di sini ada semua. Termasuk di sini sudah ada keterangannya, isinya apa saja. Ya, ini perlu dibawa. Saya tidak mewajibkan tapi diharapkan. Sunnah muakkad mungkin ya. Jadi perlu perlu concern dengan kotak P3K ini ya, kolektif saja urunan ya. Kemudian apar portable, nggak usah beli apar yang kayak di Vilkom itu yang besar-besar, itu nggak usah. Ya cukup apar yang kecil seperti ini. Tinggal kalau apar yang umum ya, yang biasanya kalian lihat di Vilkom itu kan aparnya model yang pakai metode pas itu ya. Pull, aim, squeeze, sweep. Kalau ini enggak perlu. Kalau ini tinggal diputer terus disemprot. Ya. Ya mirip kayak sprayer pada umumnya, disemprot aja. Enggak perlu menekan pinnya atau menekan handle-nya, enggak perlu ya, karena enggak ada handle-nya di sini. Jadi langsung spray saja. Kalau ada kondisi kebakaran. Kemudian kalau misalkan Pak saya lagi masak terus tiba-tiba di kompor saya itu atau di gasnya itu terjadi kebakaran ringan misalkan. Gimana caranya? Ya, kalian bisa sediakan kain, goni boleh, kain apapun boleh. Nanti kalau kalian sudah panik, terus nemunya kain yang mahal enggak jadi dipakai. Karena namanya darurat, meskipun kainnya mahal ya pakai aja. Ya. Jangan eman-eman, ya. Jangan eman-eman itu. Jadi gini, ini enggak ada apinya ya, anggap aja ini kondisi simulasi. Ya, terima kasih. Dan kalian harus menutupi tangan kalian seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Kena tangan kalian yang depan, panas. Jadi harus posisinya seperti ini, ditutup dan harus melihat arah angin. Membelakangi arah angin. Kalau arah anginnya ke sana berarti kalian dari sini. Kalau arah anginnya ke sini berarti kalian dari sana. Terus habis itu langsung diletakkan.
Ya. Oh ya, jangan lupa dibasahi dulu kainnya. Harus dibasahi supaya menghilangkan oksigen yang ada di dalam api tersebut. Masih, Mas. Gitu ya. Nah, kemudian obat-obatan pribadi itu penting. Kalau kalian punya misalkan asma atau punya kolesterol, masa muda udah kolesterol ya? Simvastatin ya, yang belakangnya tintin itu berarti kolesterol itu. Pak Dani kok apal ya? Pernah tahu. Darah tinggi. Ya. Kalau kalian muda masa udah gitu ya, jangan kalau bisa ya. Kemudian senter, nah senter ini penting ya. Kalau misalkan kalian butuh penerangan, tiba-tiba listriknya mati, ya, nah, butuh senter. Kemudian peluit, nah ketika berada di kondisi, misalkan kalian waktu proker melewati rintangan, melewati jalan terus di hutan gitu ya. Peluit ini penting untuk menandakan posisi kalian ada di mana. Paling enggak, oh ada di sini dari sumber suaranya. Jas hujan ketika kondisi hujan deras ya ini butuh tandu lipat ini jika mungkin kan aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Masker ini penting juga, masker butuh ya. Terus kemudian daftar kontak darurat. Ini penting, nanti perlu ditempel di posko. Ya. Kemudian peta lokasi. Paling enggak kalian harus tahu peta lokasi di tempat kalian masing-masing. Ini ya. Jadi nanti daftar kontak daruratnya di sini mulai dari Pak Kepala Desanya atau Pak Lurahnya, ya kalian harus punya. Saya kosongi karena menyesuaikan dengan kondisi desa atau lurah masing-masing. Kemudian Kordes, ya ketua pimpinan kalian. Ketua kelompok kalian, ya, kemudian DPL, ya, kemudian tim K3L itu nomornya, kemudian call center darurat, ini bebas pulsa 24 jam. Ini hampir semuanya masuk, damkar, ambulan dan sebagainya bisa, tergantung kasusnya apa. Tapi jangan sampai main-main ya, tidak ada kondisi darurat terus tiba-tiba telepon 112. Ya, jangan ya, ini hanya kondisi darurat saja. Kemudian pemadam kebakaran spesifik ini 113 di daerah kabupaten masing-masing, ya. Kemudian puskesmas atau rumah sakit terdekat, biasanya kalau di desa itu ada puskesdes, kalau puskesmas itu di tarafnya kecamatan. Kemudian ambulans, ya secara nasional itu 119 punyanya Kemenkes. Kemudian polisi 110 dan Babinsa, ya Babinsa dari militer atau TNI. Nah, ini yang daftar kontak darurat yang penting. Minta tolong operator yang diklik yang penanganan kebakaran ringan. Back. Nah itu. Yang P3K ini belum ada ya karena kita belum menyelenggarakan pelatihannya, masih di insya Allah akhir bulan ini. Kalau yang APAR sama kebakaran ringan kemarin sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang ini, yang sini aja. Menit kepada keberapa yang ya? Coba. Pak Dekan, Pak Insinyur Triastoto Kurniawan, Yang sudah mulai itu. SD IPM. Kemudian yang kami hormati juga para lagi. wakil Nah itu dekan, tuh, yang Pak Dekan. di sini. Cukup. Ya di, nah ini. Para yang salah dulu masih dulu. Oh. Kalau ragu-ragu nanti apinya balik. Oh, kalau Nah itu tidak boleh ya. Tidak boleh dilempar, jangan ragu-ragu. api sudah padam. Kemudian kita ambil lagi untuk karungnya. Kita tarik dari bawah.
terus sampaikan namanya. 1, 2, 3, cek, cek, cek. Cek. Cek, 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 1, 2, 3, cek, 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 1, 1, 1, 2, 3. Oh iya, iya. Cek, cek, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek. Cek, cek, 1, 1. Ya. Nah, itu ya ditutup ya tangannya. 1, 2, 3, cek. Cek, cek, 1, 1, 2, 3. Nah, posisinya seperti itu. Bulan lama, oke, jangan panik. Ya. Cowok, cewek sama saja ya. Jangan takut intinya. Nah, pasang kuda-kuda juga jangan lupa. Nah, seperti itu. Lihat arahan ini apa mana ya. Oke, sudah cukup saya rasa. Pas saya. Ya. Oke, jadi sebentar. Sekarang yang orang pingsan, Pak Yonas. Nah, ini kita belum punya dokumentasinya karena belum kita mulai baru akhir bulan ini. Pingsan merupakan kondisi kehilangan kesadaran sementara yang terjadi akibat kurangnya aliran darah menuju otak, sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Pertolongan pertama pada orang pingsan, pertolongan yang dapat dilakukan adalah pindahkan orang yang pingsan ke tempat atau area yang Cari aman. area yang Lalu luas. baringkan orang yang pingsan pada permukaan yang rata. Dengarkan nafas orang tersebut dan mendekatkan diri Anda pada daerah wajah. Dan Periksa nafasnya. pernapasan orang yang pingsan. Nadi yang melambat atau tidak teratur merupakan pertanda gangguan serius pada tubuh. Oleh karena itu, raba dan tekan pembuluh darah arteri untuk mengetahui situasinya. Lakukan dengan cara memanggil dengan suara yang lantang. Memiringkan tubuh. Jika sudah melakukan langkah-langkah di atas, Anda juga perlu lagi. meminta tersendak. Di pause. Lakukan Nah, di posisi ini jangan sampai coba membangunkan dikasih air, diciprat gitu ya. Jangan. Ditepuk-tepuk aja. Ya. Gitu ya. Jangan dikasih air, tapi dikasih tepuk-tepuk gitu. Sambil suarakan dengan lantang namanya. Bangun-bangun gitu. Nah, next cara memanggil dengan suara yang lantang, menggoyangkan tubuh dengan kencang dan menepuk tubuh berulang kali. Memiringkan tubuh ke satu sisi. Nah, ini biar ini dilakukan untuk enggak tersedak dan juga bisa sudah lebih melakukan bagus. langkah-langkah di atas, Anda juga perlu meminta bantuan orang lain Nah, untuk kalau menghubungi misalkan ambulans masih atau rumah tetap sakit masih tetap kondisinya tidak bisa bangun, ya harus segera panggil kontak darurat tadi. Ya gitu ya. Oke, ke slide lagi, kurang sedikit, kurang satu. Nah, ini kurang lebih SOP-nya tanggap darurat ini perlu ditaruh di mana? Di posko kalian juga, bagaimana penanganan kondisi darurat. Ya, saya rangkum seperti ini semuanya. Ya, jadi sebagai panduan utama kalian dalam menangani kondisi darurat yang kemungkinan terjadi di lokasi MMD.
Oke, terima kasih. Semoga menjadikan manfaat buat kalian semua dan tentunya mari bersama wujudkan MMD yang aman, sehat dan sukses, utamakan keselamatan, bekerja sama dan peduli pada sekitarnya, patuhi aturan dan prosedur dan berikan manfaat terbaik. Selamat melaksanakan MMD tahun 2026. Terima kasih. Beri tepuk tangan saya lagi untuk Bapak Ramadhani. Terima kasih kepada Bapak Rahmadani Primananda, STMkom, atas ilmu, wawasan, serta pemahaman yang telah diberikan kepada kita semua mengenai pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja selama pelaksanaan kegiatan MMD. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta dalam menjalankan kegiatan MMD secara aman, sehat, dan bertanggung jawab. Kini kita memasuki agenda selanjutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan MMD, pemahaman mengenai ekosistem pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting agar mahasiswa dapat beradaptasi, berkolaborasi, dan menjalankan program kerja secara efektif bersama perangkat desa dan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyimak materi kedua mengenai ekosistem pemerintahan desa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Asbir Muhare SE. Kepada Bapak Asbir Muhare, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, yang kami hormati para dosen, pembimbing MFD tahun 2026 yang kami hormati dan saya cintai dan saya banggakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang akan melaksanakan MMD di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya kita diberi nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, nikmat kesempatan untuk hadir di acara ini tanpa kurang satu apapun. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sapaannya di yaumil kiamat nanti. Ini narasumbernya kok sama-sama berjenggot ya? Apa kebetulan apa? Pak Dhani juga berjenggot, saya juga berjenggot. Kalau mahasiswa ada juga enggak? Aman ya? Jadi kami dari Camat Doko ya, dari mewakili dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Ada dari Panggung Rejo? Dari Panggung Rejo ada? Ada ya? Dari Wates, Kecamatan Wates, Binangun, Bakung, Doko ada, Doko. Oh, ya mungkin adik-adik namanya kok kayak bukan orang Jawa. Ada yang dari Sulawesi enggak ini? Ini kebetulan saya memang aslinya dari Sulawesi, udah di Blitar kira-kira sudah 30 tahun. Kebetulan saat ini menjabat di Kecamatan Doko sebagai Camat Doko. Salah satu tempat yang akan adik-adik nanti MMD. Jadi slide-nya. Oke. Nah ini
Ya, lanjut. Nah, ini Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam, merupakan daya tarik bagi investasi di sektor-sektor produktif. Selain itu, Kabupaten Blitar memiliki budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai arti penting bagi negara. Jadi di Kabupaten Blitar itu ada juga salah satu candi yang terbesar di Jawa Timur, yaitu Candi Penataran. Juga ada Candi Simping, Candi Pelumbangan. Nah, ini Blitar diberi juga gelar sebagai the land of king. Jadi salah satu tempat para raja. Jadi di sana menurut cerita kalau di Candi Simping itu disemayamkan salah satu raja Majapahit. Itu menurut cerita. Ini Kabupaten Blitar dijabat sekarang oleh Bapak Bupati Dr. Andes Rianto bersama dengan Wakil Bupati Pak Haji Begi. Kalau yang Pak Rianto ini untuk periode yang kedua sebagai Bupati Blitar. Istirahat 5 tahun, terus kemarin 2024 terpilih lagi jadi Bupati Blitar. Lanjut. Ini kalau Kecamatan Doko ya, kebetulan saya membawa Kecamatan Doko, yang lainnya mungkin ada di Kecamatan Wates. Nah ini yang Kecamatan Doko, ini terdiri dari 10 desa terletak di lereng Gunung Kawi dengan kondisi alam yang subur, mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian sehingga menjadikan Kecamatan Doko sebagai salah satu kawasan agraris yang memiliki potensi unggulan di Kabupaten Blitar. Jadi karena terletak di lereng Gunung Kawi, ini salah satu penghasil kopi di Kabupaten Blitar. Jadi ada kopi Arabica, ada Robusta ada di Kecamatan Doko, khususnya desanya yang penghasil kopi yaitu Desa Sumber Urip, Kalimanis, dan Resapombo. Nah ini wilayah yang penghasil kopi, yang lainnya pertanian maupun peternakan seperti kambing dan sapi. Jadi peternakan juga di Kecamatan Doko banyak karena sumber makanannya juga mudah di sana karena memang lahannya subur. Ya, dan nanti di Desa Kalimanis ini ada tempat desa Puncak Langit, tempat wisatanya. Ini wisata Pingkal itu maksudnya pinggir kali di Desa Pelumbangan. Nah, ini pertanian kopi ya di Sumber Urip dan di Desa Resapombo. Juga ada perkebunan di sana, perkebunan cengkeh di Desa Sidorejo. Ini luasnya sekian ratus hektar. Pertanian bentul, ini kayak talas itu. Ini bisa juga untuk sekarang ibu-ibu UMKM itu dibuat emping, dibuat donat bisa. Nanti yang ada di Desa Jambi Pawan ini mungkin bisa membantu ya pemasarannya seperti apa. Ini ada juga wisata sejarah Candi Pelumbangan di Desa Pelumbangan. Ya, ini ya desa, ini sesuai dengan undang-undang ya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
Definisi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa. Untuk kebutuhan dokumen pemerintahan atau profil wilayah dapat ditulis desa merupakan unit pemerintahan terendah yang berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasar hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Jadi Undang-Undang tahun 2024 ini ada beberapa hal yang perubahan kemarin, yaitu tentang masa jabatan kepala desa. Dulunya 6 tahun berubah menjadi 8 tahun. Jadi nanti adik-adik semua nanti ada tahun ini dan tahun depan di Kabupaten Blitar itu ada pemilihan desa serentak. Untuk tahun ini di kecamatan di Kabupaten Blitar sekitar 30-an. Untuk tahun 2027 sekitar 100-an lebih. Jadi kalau misalnya di desa di Kecamatan Doko ada 3 desa, Desa Seloro, Desa Pelumbangan, dan Desa Sumber Urip. Ini undang-undang yang baru itu mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Ini dirubah kemarin yang itu. Ya ini ya, ini sih desa yang 10 desa. Kemarin ada Desa Kalimanis, Desa Jambi Pawon, Desa Suru, Desa Pelumbangan. Ini dusunnya macam-macam, ada berapa, ada yang 3, ada yang 4. Dusun Kalimanis, Dusun Tunggorono, Dusun Kalirejo, Dusun Genu. Desa Jambi Pawon ada Dusun Jambi Pawon, Dusun Ringin Rejo, Dusun Jambi Rejo. Desa Suru ini kepala desanya perempuan. Desa Suru, Dusun Suru, Dusun Carangkembang, Dusun Berintik, Dusun Pehdofblang. Desa Pelumbangan ini masih PC ya, karena kepala desanya meninggal, itu diisi PC sampai pemilihan kepala desa. Jadi biasanya menunggu priorisasi untuk mengganti kepala desa. Nah ini PC biasanya dari PNS yang ada atau ASN yang ada di kecamatan, di wilayah Kecamatan Doko. Jadi biasanya ditunjuk sambil menunggu pemilihan kepala desa. Ini nanti PC. Desa Pelumbangan, yaitu tadi Desa Dusun Pelumbangan, Dusun Barek, Dusun Precet, Dusun Baga. Desa Sidorejo, yang ini ya tempat perkebunan itu, Desa Dusun Sidorejo, Dusun Kelakah, Dusun Telaga Arum, Dusun Sumber Arum. Desa Seloro ini juga perempuan, Bu Maya Saro. Ini dusunnya agak banyak, Dusun Seloro, Tulung Rejo, Pelangi, Banjarrejo, Dusun Sumberjo, dan Dusun Jatiroto. Desa Resa Pombo, ini Dusun Resa Pombo, Tulung Rejo, Dusun Wonorejo, Purworejo, Dusun Salamrejo, dan Bulurejo. Ini Desa Genengan ini hanya 2 dusun, Dusun Genengan dan Dusun Ngadirejo. Desa Doko ini yang berada di kota, di Kecamatan Doko, Dusun Doko, Sebeng, Bebean, dan Dusun Banaran. Desa Sumber Urip ini juga ada 2 dusun, Dusun Sumber Urip dan Sumber Manggis. Ini ya termasuk tadi penghasil kopi itu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik semua biasanya kepala desa itu biasanya ada di bawahnya Pak Kepala Desa itu Pak Care, atau nama itu nama lama ya orang panggilnya, sekarang Sekdes. Nah ini mungkin kalau misalnya adik-adik misalnya berhubungan ya itu tadi, selain Kepala Desa bisa Pak Sekdes. Nah ini dibantu lagi dari kaur-kaur atau kepala dusun atau kasih. Nah ini ada Pak Wo, masing-masing itu setiap dusun ada namanya Pak Wo. Kalau bahasa kepala dusun Pak Kamituwo ya, mungkin kalau ada yang biasa tinggal di desa mungkin yaitu Pak Wo atau Pak Kamituwo. Nah ini nanti jenengan
berhubungan dengan itu yang sudah disampaikan tadi Pak Dhani ya, ada misalnya di desa itu ada perwakilan Porkopimda atau perwakilan Muspika, yaitu Babinsa dan Babin Kantipmas. Nanti untuk urusan keamanan yaitu tadi Babinsa dari TNI, Babin Kantipmas dari kepolisian. Ya ini kalau di desa ya ada puskesmas juga yang disampaikan ada di, kalau di desa juga kadang-kadang ada pustu atau puskesmas membantu. Nah ini dari kecamatan biasanya puskesmas, jadi adanya di desa. Kalau yang di desa nanti biasanya ada bidan desa, ada pustunya. Nah ini jenengan misalnya terkait dengan mau konsultasi atau pelayanan masyarakat dalam kesehatan, jenengan berhubungan dengan bidan desa. Biasanya seperti itu untuk ada di desa, ada kegiatan-kegiatan ya, posyandu itu, posyandu lansia, posyandu balita, juga ada kegiatan pemberian makanan tambahan. Sekarang mungkin ada perubahan terkait dengan makanan tambahan karena ada MBG, ada untuk ibu menyusui, balita dan ibu hamil. Sekarang di-cover oleh MBG. Dulu biasanya dari desa atau puskesmas menangani itu. Sekarang dibantu oleh MBG, 3B itu tadi. Ini penguatan stabilitas di wilayah melalui lintas sektor dalam bidang keamanan dan ketertiban. Kecamatan Doko didukung oleh Koramil, ya, tadi ya, dari kalau di desa Babinsa, kalau di kecamatan ada Pak Koramil, ada Pak Kapolsek yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu juga ada kantor KUA dari Kementerian Agama terkait pelayanan perkawinan, memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan administrasi pernikahan. Di sektor pendidikan ada juga namanya Korwil, itu membawahi SMP, SD, PAUD dan TK. Memiliki 13 SD, MI, 5 SMP, MTS, dan 1 SMK yang berperan. Nah ini SMK di Kecamatan Doko hanya 1, yaitu letaknya di Desa Resapombo, yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi seluruh unsur lintas sektor tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Doko. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Di sektor pendidikan, Kecamatan Doko memiliki 3 SD, 5 SMP, dan 1 SMK. Ini ya, jadi di Kecamatan Doko ini kolaborasi seluruh unsur lintas sektor tersebut menjadi kekuatan utama dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang optimal untuk pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Doko. Ya ini potensi unggulan yang ada di Kecamatan Doko. Ini ya semua desa ya ini ada semua lah, termasuk di sumber urip tadi itu yaitu asosiasi koperasi petani kopi. Memang di sana sebagian besar wilayahnya untuk kopi. Kalau pengembangan sektor pertanian dari penanganan pemasaran ya ini pembenihan, petani budidaya, penanganan pemasaran, panen serta mendorong produk beras kemasan siap edar. Suru ya ini hampir sama dengan ini, tapi di Desa Suru jagung. Terus Desa Doko ya ini sama dengan yang lainnya, tapi lebih banyak ke pertanian juga.
hasil pertanian kalau di Desa Doko. Terus Desa Resapombo ini peternakan ya, ini banyak ada peternakan sapi, kambing di sana. Terus Genengan, ini ada durian, juga sama dengan pertanian juga sebagian besar. Selorok juga sama dengan pertanian. Terus Kalimanis, ya ini ada banyak juga, selain itu tempat wisata tadi ada termasuk pisang Gapendis di sana ya. Ini salah satu unggulan juga, tapi menurut di sana ini langsung ke sudah kerjasama dengan perusahaan besar. Jadi nanti dipasarkan langsung ke pihak industri atau perusahaan. Di Sidorejo ini ya yang ada tadi perkebunan cengkehnya, ini salah satu. Jadi di sana itu ada sekian ratus hektar wilayah Sidorejo itu terdiri dari kebun cengkeh. Jambi Pawon ini tadi ada ya sama dengan pertanian, terus yang salah satu produk unggulannya yaitu talas bentul. Terus yang ini persentasenya ya, skala persentase, Resapombo, Kalimanis, Sumber Urip, Selorok, Pelumbangan, Sidorejo, Doko, dan Suru. Nah ini ya fokus untuk inovasi berfokus dan penguatan pengelembagaan petani melalui pembentukan asosiasi, peningkatan kapasitas budaya pasca panen, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam usaha kopi. Jadi di sana kalau di desa, hampir semua desa ya, yang tadi ada beberapa itu Desa Resapombo, Sumber Urip, ini sudah ada barista yaitu yang mengelola kopi dari anak-anak muda. Ini kita sudah lagi giat untuk pemberdayaan generasi muda untuk mengembangkan itu. Jadi mungkin nanti teman-teman yang misalnya mau usaha kopi bisa nanti. Jadi bahan bakunya kalau kita di Doko itu sudah yang Arabica, ini biasanya sudah ekspor Arabica, tapi sementara masih ke Arab. Yang lainnya Robusta, kita biasanya pemasarannya ke khusus Jawa Timur dan juga Bali. Robusta. Tanaman bentul itu ya yang ada di Jambi Pawon tadi, memang salah satu produk unggulan di Desa Jambi Pawon. Terus selanjutnya itu peternakan. Ini biasanya kita juga peternak sampai mengirim ke Kalimantan. Nah ini salah satu inovasinya karena ada sekarang mengembangkan namanya kambing bor. Jadi perkawinan dari kambing dari luar negeri dikawinkan dengan lokal itu habis berdaging. Jadi kecil tapi dagingnya lebih padat. Lemak-lemaknya juga tidak terlalu banyak. Nah ini lagi dikembangkan di Kecamatan Doko itu kambing bor itu. Mungkin itu nanti kalau ada yang bertanya nanti silahkan terkait dengan Kabupaten Blitar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, jika memiliki pertanyaan, bisa langsung mengangkat tangan dan menyebutkan nama, prodi, serta pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya? Mungkin ada. Jadi yang penting nanti kalau di wilayah ya mungkin
beberapa hal misalnya yang tidak perlu misalnya kita lakukan. Insya Allah di Kabupaten Blitar lumayan enak ya, tidak usah terlalu angel nanti nih. Misalnya nanti berhubungan langsung kepala desa misalnya ini dengan camatnya terus nanti ini. Yang penting sudah disampaikan Pak Dhani tadi ini enggak boleh ya misalnya wis cuma mabuk, cuma narkoba lah itu. Apalagi kalau misalnya ada yang suka demo lah ya. Untuk jangan nanti ada yang enggak suka sama Pak Kepala Desanya, mahasiswa dikumpul ini Pak Leda, Pak KDC korupsi lah, udah sampai demo lah ya, mereka poti Pak Camat nanti sama Muspika. Yes, yang penting fokus sama yaitu tadi membangun desa ya. Jadi kami harapkan benar-benar dari adik-adik semua memberi tadi mungkin ada yang sudah menjadi prioritas ya Pak dari kegiatan MMD itu misalnya membantu pemasaran atau penambahan pengetahuan tentang potensi yang ada di desa masing-masing. Jadi mungkin ada yang dari kecamatan lain mungkin selain yang Doko ini soalnya tadi saya banyak menjelaskannya di Doko, mungkin yang dari kecamatan lain, Panggung Rejo atau Wates mungkin ada yang perlu disampaikan kira-kira potensi gambaran-gambarannya seperti apa kecamatannya nanti jenengan tempati itu seperti apa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asbir Muhare SE atas ilmu, wawasan, serta pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua mengenai ekosistem pemerintahan desa. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai manfaat bagi seluruh peserta dalam menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintahan desa. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi materi ketiga yang mengangkat tema pemanfaatan artificial intelligence untuk perangkat desa. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Nasir Jawas, ST MKom PhD. Kepada Bapak Nasir, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semua? Sehat ya? Belum ngantuk kan? Ngantuk. Saya lihat tadi beberapa sudah mode sholat Jumat. Jadi dari udah nunduk aja. Oke, mudah-mudahan gak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada hari ini saya dikasih kesempatan yang sangat berharga untuk bisa sharing sama kalian tentang sebenarnya ini adalah brainstorming idea tentang apa aja sih yang bisa kalian bawakan ke perangkat desa nantinya di sana. Seperti yang kalian lihat tadi sebenarnya Kabupaten Blitar tadi dari Pak Camat itu slide-slide-nya itu sudah ada unsur AI-nya, merhatiin nggak? Ya kan, dari gambar-gambarnya itu sebenarnya mereka sudah beberapa pasti sudah ada yang bisa. Tapi mungkin nggak ada salahnya kita coba brainstorming bagaimana AI ini bisa membantu pekerjaan mereka di sana. Kalau kita lihat ada link ada link sosial media dan segala macamnya. Jadi kita bisa membantu bagaimana menggunakan AI untuk kemudahan di sana. Oke, mungkin overview-nya ini singkat sebenarnya. Kita bahas sedikit permasalahan lapangannya, terus ada golden rules, lalu ada pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kalian rencanakan, lalu ada rambu-rambu dan strategi eksekusi di lapangan nanti di sana. Ada yang sudah berkunjung ke sana? Belum ya? Oke. Kemarin saya ke sana sama Pak Dhani, itu lokasinya indah. Jadi bukit-bukitnya, pepohonannya bagus, dan ke lokasi yang saya kunjungi kebetulan adalah kecamatan yang paling selatan, jadi yang dekat pantai. Oke, permasalahan di lapangan itu
umumnya adalah seperti ini. Kita yang dari kota pun biasanya sering merasakan bahwa kadang beban kerja administratif, surat menyuratnya mereka banyak, sehingga antrian itu menumpuk. Belum lagi waktu pelayanannya itu sering tersita dari mengetik draft dari awal. Mereka terkadang, nggak semua ya, tapi beberapa itu bingung mau jawab apa. Terkadang bahkan ini case yang pernah kami jumpai bahwa kita bahkan perlu memberikan contoh surat respons supaya perangkat desanya lebih cepat untuk membalas surat kita. Jadi kadang ngetik draft itu bingung gimana sih jawabnya gitu, atau permasalahan lainnya mungkin maksud surat ini apa dan bagaimana cara meresponnya supaya tepat semuanya gitu. Nah itu permasalahan yang akan kita coba tanggulangi dengan AI. Lalu yang ketiga mungkin kita bisa mengajarkan sedikit fitur yang bisa memberikan kemudahan bagi orang-orang yang agak lambat ngetiknya. Oke. Golden rules. Nah, ini golden rules-nya bahwa saya tahu kalian berjiwa muda gitu kan ya, Gen Z. Kalian lebih tahu dari mereka, tapi kita harapkan modenya bukan seperti kuliah. Jadi tetap posisikan diri sebagai mitra, ya kan, hormati pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu di sana. Jangan seakan-akan seperti terlalu mengajari, terlalu menguliahi lah. Modenya sharing aja, sharing santai gitu. Kayak kalian ngajarin orang yang kalian kenal. Bagaimana kalian mengajarkan bapak kalian misalnya atau ibu kalian untuk bersosial media atau menggunakan AI. Lalu yang kedua adalah jangan gunakan jargon. Kalau anak Ilkom atau anak KC biasanya bilangnya large language model gitu. Kita nggak bilang itu AI, tapi di masyarakat yang dipahami sebagai AI adalah large language model itu, ya kan? Yang dipahami, oh ada AI. Ya, apa itu AI di masyarakat? Umumnya yang dipahami adalah ya large language model itu atau produknya ChatGPT, Claude dan segala macamnya. Itulah yang dipahami sebagai AI di masyarakat umum. Nah, hilangkan jargon-jargon itu, large language model atau tokens atau generative AI, itu usahakan tidak menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang terlalu teknis seperti itu. Jadi kalian bisa mencoba untuk memilih kata-kata yang lebih memasyarakat, lebih mudah dikenal masyarakat. Lalu kita gunakan analogi AI, bahwa AI itu seperti kayak asisten atau anak magang yang pintar, yang kita bisa tinggal perintah. Kenapa? Karena dengan analogi itu kita bisa membuat mereka lebih paham ini gunanya untuk apa gitu. Dan kedua juga mengatasi kecemasan masyarakat bahwa AI akan menggantikan pekerjaan mereka. Jadi fokuskan bahwa AI itu adalah tools yang bisa digunakan untuk membantu kita sebagai asisten, membantu bapak-bapak atau ibu-ibu di sana sebagai asisten untuk melakukan beberapa pekerjaan dengan cara kita memerintah AI-nya. Nah, ini ada beberapa ide pelatihan yang mungkin saya kumpulkan, ada sedikit. Di awal, kalian harus buka dengan pelatihan AI. Pelatihan bagaimana kalian berkenalan dengan AI, bagaimana Bapak Ibu di sana bisa berkenalan dengan AI, yaitu perkenalkan tadi seperti yang saya bilang, perkenalkan AI sebagai asisten, lalu perkenalkan tools-tools yang ada, yang free, yang bisa digunakan, ChatGPT, Cloud, atau Gemini dan kawan-kawannya. Tentu saja kalian diharapkan bisa memandu satu persatu mereka dengan membuatkan account, bagaimana mengaktifkan accountnya, bagaimana login, bagaimana menginstal di HP-nya,
lalu mengaksesnya kembali via web itu dilakukan di awal. Jadi ketika kalian akan melakukan pelatihan yang lebih terstruktur nantinya, mereka sudah bisa melakukan ini dulu. Jadi tools ini dilakukan pelatihan di awal dulu untuk mereka supaya bisa mudah menggunakannya. Baik itu dari handphone mereka atau dari komputer mereka. Lalu pelatihan yang pertama mungkin tipenya surat menyurat, ya otomatisasi surat warga gitu. Terkadang ada beberapa format, kalau misalnya di perangkat desa biasanya itu sudah ada formatnya disimpan, nanti tinggal diganti-ganti. Nah, kita bisa menggunakan perkenalkan AI untuk membantu mengetikkan surat menyurat itu. Ada beberapa contoh surat, misalnya kayak surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, atau surat undangan musren bangdes, ya, musyawarah pembangunan desa kalau nggak salah, atau rapat RT dan segala macamnya. Perkenalkan rumusnya bagaimana. Jadi kayak kalau kalian sudah belajar prompt engineering, saya yakin kalian sudah fasih menggunakan AI kan ya. Pasti tahu kalau AI itu bakal bisa memberikan jawaban yang lebih baik ketika kita kasih perannya dia apa, konteksnya dia apa, tugasnya dia apa, formatnya seperti apa. Maka outputnya juga akan sesuai dengan apa yang kita minta. Misalnya contohnya, nanti ada beberapa contoh di belakang ya. Contohnya, oke, misalnya dengan rumus peran, tugas spesifik, dan format formal gitu. Kita ajarkan salah satu prompts misalnya seperti ini, bertindaklah sebagai sekretaris desa, profesional dan ahli dalam tata naskah dinas. Buatkan surat keterangan usaha resmi untuk warga kami, gunakan format teks dengan tanda kurung siku untuk data seperti ini. Lalu tuliskan surat ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku, formal, ringkas, dan sediakan bagian penutup lengkap dengan ruang tanda tangan kepala desa. Nah ini dia akan seperti yang kita harapkan, nanti dia akan mengenerate kata-katanya, ya enggak? Nah contoh yang kedua mungkin juga ketika bapak-bapak atau ibu-ibu pekerja di perangkat desa di sana ingin membalas surat. Nah, kalian bisa ajarkan mereka bagaimana mencari ide untuk membalas, mengetik surat balasan. Misalnya kalian upload suratnya atau kalian copy atau ketik ulang atau surat tersebut ke dalam ChatGPT atau Cloud atau Gemini pilihan kalian di sana. Lalu minta AI-nya untuk menuliskan balasannya. Tidak cuma menuliskan balasan ya, mungkin kalian bisa ajarkan, maksud surat ini apa yang diminta sehingga pekerjaannya jelas. Atau mungkin kalian bisa tolong rumuskan apa yang diminta di surat ini menjadi poin-poin pekerjaan, misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa membantu perangkat desa di sana supaya bisa lebih terstruktur dalam bekerja. Lalu yang kedua, nah ini publikasi dan pidato sambutan. Biasanya kalau kepala desanya masih baru gitu, kadang sering banget disuruh ngisi pidato sambutan. Dan kalau masih baru biasanya perlu teks. Kalau udah berpengalaman, udah bapak-bapak yang udah punya pengalaman jadi pimpinan lingkungan, kepala desa atau dan segala macamnya, biasanya sudah biasa ngasih sambutan, udah di luar kepala, nggak perlu disiapin teks. Tapi beberapa orang mungkin ada yang baru gitu. Nah, kalian bisa mengajarkan untuk mereka minta tolong ChatGPT untuk mengenerate pidato sambutannya. Kalian berikan konteksnya, lalu nanti pidato sambutannya akan digenerate seperti apa, bahasanya ingin seperti apa, konteksnya pengen seperti apa, pengen santai atau formal dan segala macamnya bisa kalian ajarkan. Atau yang kedua,
membantu admin desa menulis berita di website. Nah ini juga teks yang lebih panjang. Atau menulis caption Instagram atau Facebook. Kalau tadi di infografisnya desa tadi ada, kalau nggak salah ada TikTok, ada Instagramnya. Jadi mereka juga tentu membutuhkan teks untuk ngisi captionnya supaya captionnya bagus, supaya captionnya menarik. Ada TikTok, ada Instagram yang segmen pasarnya berbeda-beda. Ada misalnya kalau nanti ada desa yang punya sosial media lainnya, mungkin bisa kalian sesuaikan. Ini salah satu contohnya. Jadi konteks acara, terus gaya bahasanya, lalu audiensnya siapa. Audiens ini kayak siapa sih target pasarnya atau apa namanya, sosial media apa atau di mana mau diposting gitu. Ini contohnya, saya adalah seorang kepala desa di Blitar. Tolong buatkan naskah pidato sambutan sepanjang maksimal 3 menit untuk membuka acara Musrenbangdes. Gaya bahasa yang digunakan harus formal, namun tetap ramah, merakyat, dan penuh semangat gotong royong. Audiens yang hadir adalah audiens yang hadir, lalu pastikan ada bagian apresiasi untuk kegiatan mereka di awal pidato. Ini contoh promnya. Tapi kalian tentu saja bisa mengembangkan dengan lebih kreatif ya. Lalu yang ketiga, ini ide yang ketiga nih. Kalau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Lanjut dulu ya. Yang ketiga, digitalisasi informasi dan publikasi desa. Ini sama hampir mirip ya seperti tadi, menghidupkan website desa, optimalisasi media sosial, sama edu konten untuk warga. Nah ini biasanya kalau edu konten itu sosialisasi apa, misalnya dari pemerintah pusat ingin sosialisasi program pemerintah, maka kalian bisa bantu. Tidak hanya, mungkin kalau dulu cuman surat dari surat yang diterima itu ditempel misalnya di bagian pengumuman desa gitu. Tapi karena sekarang eranya sudah berubah, bisa misalnya warganya punya grup WhatsApp atau kepala lingkungannya, antar kepala lingkungan punya grup WhatsApp masing-masing, atau ada IG-nya tadi, atau ada sosial medianya, atau ada konten, ada tempat media lainnya, maka itu kalian bisa gunakan untuk sumber publikasinya. Jadi kalian bikinkan promnya, lalu ajarkan mereka membuat promnya yang sesuai dengan media mereka. Lalu yang terakhir, ini ada contohnya. Salah satu contoh aja ya, topik kegiatan, gaya jurnalistik plus target pembaca. Ini karena ini untuk tulisan, misalnya website. Buatkan sebuah artikel berita untuk website resmi desa mengenai kegiatan penyuluhan pencegahan stunting dan pembagian makanan tambahan bagi balita yang diadakan oleh ibu-ibu PKK. Tulis dengan gaya jurnalistik yang informatif, positif, dan transparan. Di akhir artikel buatkan juga satu buah draft caption pendek untuk menarik untuk Instagram desa. Ini contohnya. Jadi itu kemungkinan yang ketiga, ide ketiga. Dan yang terakhir mungkin ini, salah satu tambahannya aja. Fitur yang memudahkan, jadi kalian ajarkan beberapa fitur yang memudahkan. Kalau tentu saja di HP, Android, dan segala macamnya itu ada fitur voice to text. Jadi itu bisa kalian gunakan untuk mengajarkan beberapa atau bapak-bapak atau ibu-ibu di sana yang mungkin kalau ngetiknya agak lama. Terus apalagi ngetik prom yang panjang ya. Kalau ngetiknya lama itu kan permasalahan yang harus ditanggulangi. Nah ini bisa jadi solusi yang kalian tawarkan untuk Bapak Ibu di sana. Oke. Oh sorry. Ini contoh promnya, ini
kalian praktikkan aja langsung. Tolong rapikan ucapan saya ini menjadi sebuah surat dan segala macamnya itu dipraktikkan, tunjukkan caranya mengakses voice to text-nya, lalu praktikkan beberapa contoh prompt yang langsung disampaikan ke ChatGPT atau aplikasi AI lainnya. Dan ini sekalian sebagai orang komputer yang seharusnya paham tentang keamanan data, kalian juga harus mensosialisasikan ini bahwa usahakan tidak menggunakan atau mengupload data-data yang sensitif. Jangan mengirim atau mengupload file berisi daftar nama, nick, alamat dan segala macamnya. Itu mungkin kalian harus sampaikan. Jadi sosialisasikan juga tentang keamanan data. Lalu yang kedua, sosialisasikan juga bahwa AI ini kadang halu. Jadi perlu dicek lagi kebenarannya, nomor-nomor yang dicantumkan, nomor undang-undang itu harus benar kalau untuk teks-teks di pemerintahan. Terus formattingnya kadang harus ada master format. Jadi kalian bikinkan master format di sana atau kalau mereka sudah punya master formatnya yang tinggal dikopas isinya ke dalam format di desa yang digunakan untuk surat menyuratnya. Terus, nah ini mungkin kalau disuruh mengajar, saya lebih suka ngajar praktek sebenarnya. Kadang bisa lebih one on one gitu. Kalau kayak mendampingi 1:1, satu orang sekali mengajarkan gitu, itu akan lebih enak untuk yang diajarkan dan yang mengajarkan. Terus kalau cuman ceramah kadang lewat karena ini praktik, jadi kalian harus mempraktekannya, mendampingi mereka untuk menggunakan. Lalu yang terakhir mungkin strateginya adalah membuat itu oleh-oleh fisik ya. Oleh-oleh itu dalam artian kalian siapkan list prompt-nya yang bisa mereka gunakan. Jadi ada oleh-oleh dari kalian. Kalau di print mungkin itu akan ditempel dan akan bertahun-tahun ada di sana. Atau kalau misalnya kalian siapkan desainnya, kalian taruh di komputer, mungkin akan bertahun-tahun akan ada digunakan di komputer itu. Itu oleh-oleh fisik yang mungkin bisa kalian bikinkan untuk perangkat desa di sana. Sesi pada hari ini kami cukupkan. Oke. Terima Baik. kasih banyak kepada Bapak Nasir Jawas, STMkom PhD. Mungkin boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Nasir. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Materi mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI untuk perangkat desa ini memberikan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam membangun desa. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta dalam mendukung kegiatan MMD nanti maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat di era digital ini. Kami mewakili seluruh panitia dosen, tendik, dan mahasiswa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara. Selamat pagi, jaga kesehatan, Dan sampai jumpa di pembekalan keempat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai jumpa minggu depan.